Selamat pagi Pak Doris, apa kabar? Selamat pagi Bu, baik. Oke, puji Tuhan kalau Bapak kabarnya baik. Nah Pak, sesuai dengan jadwal kita bahwa hari ini nanti Bapak akan ada kegiatan observasi di kelas ya Pak? Baik Bu. Ya. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Baik, Bu. Nah sebelum nanti kegiatan observasinya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh Pak ya? Boleh, boleh. Baik, yang pertama Pak Donris, materi apa yang nanti akan Bapak sampaikan di kelas? Oke. Yang materi yang saya bawakan di kelas adalah materi rantai makanan Ibu. Oke, materi pelajarannya yaitu tentang rantai makanan, Pak. Pertanyaan saya kedua, apa tujuan pembelajaran dari materi rantai makanan ini, Pak? Oke, tujuan yang saya ambil, peserta didik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan yang tepat. Oke, baik sekali ya Pak ya. Iya, baik. Supaya anak-anak bisa memahami bagaimana itu rantai makanan di alam sekitar. Nah, yang ketiga Pak Donris, area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas ini di bagian mananya Pak? Oke, area yang saya ambil itu meningkatkan kemampuan mengajar dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini anak-anak supaya lebih cepat memahami dalam materinya. Oke, luar biasa Pak Donris. Memang kegiatan belajar secara berdiferensiasi ini sangat baik sekali untuk meningkatkan pemahaman anak akan materi yang disampaikan. Oke Pak, untuk strategi yang Bapak persiapkan seperti apa ini Pak? Strategi yang saya persiapkan di sini saya membentuk kelompok berdasarkan kemampuan gaya belajar anak. Oke, luar biasa Pak Don. Nah, kalau untuk model pembelajarannya Pak, Bapak pakai model Modelnya di pembelajaran? sini saya mengambil yaitu model ceramah, baru tanya jawab, baru diskusi kelompok ini. Oke, berarti strategi yang Bapak persiapkan strategi pembelajaran secara berdiferensiasi tadi ya, dan modelnya ceramah, diskusi dan tanya jawab. Oke Pak. Yang terakhir Pak Dondes. Nah, untuk media pembelajaran dalam menyampaikan materi rantai makanan ini Bapak menggunakan apa? Medianya yaitu laptop, TV. Di TV itu saya akan menampilkan video pembelajaran tentang rantai makanan. Oke, wah luar biasa Pak. Nah, jadi cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Nanti di kegiatan observasi saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak sampaikan di kelas. Baik Ibu. Nah, terima kasih banyak Pak Dondes untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Dondes. Pagi Ibu. Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apakah hari ini anak-anak semangat untuk belajar? Semangat. Semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? So, semua sehat? Bagus, kalau sehat kita akan mulai pembelajaran kita ya. Oke? Bapak mau melihat bagaimana kesiapan kalian dalam belajar. Oke? Oke, Bapak akan tes kesiapan kalian. Oke, Bapak panggil ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap mengajari kami semua. Siap. Kami siap belajar, dengar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, semangat semuanya. Oke, sudah semangat semuanya? Oke, kita hari ini akan mempelajari yang namanya rantai makanan. Iya, rantai makanan ini ya yang mau kita pelajari. Bisa mengerti nak? Iya. Sebelum kita masuk ke
materi kita, rantai makanan, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Ya, yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat membuat dengan menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ini yang perlu kita ketahui dulu, tujuan pembelajaran kita, ya. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita yang mau kita pelajari. Oke, bisa mengerti? Oke, ini dia. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup. Ya, itulah yang dikatakan rantai makanan. Anak-anak sudah tahu? Oke, ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 2, ya. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Iya, inilah yang dinamakan rantai makanan. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Makan dan dimakan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya. Di dalam rantai makanan ini ada 3 komponen. Apa aja komponennya? Ada yang tahu? Oke, Aditya sebutkan apa komponennya. Iya, inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, produsen, konsumen, dan komposer. Ya, kita lanjut. Ini dia peran. Oke, peran makhluk hidup rantai makanan. Ini dia yang 3 tadi ya. Produsen itu siapa? Iya. Produsen itu rumput. Konsumen itu apa? Iya. Konsumen itu yang memakan. Konsumen itu yang memakan. Iya, memakan si produsen. Oke, yang ketiga itu siapa? Pengurai. Sudah tahu? Pengurai itu apa? Iya. Contohnya apa? Jamu. Oke, jamu sama? Iya, bakteri. Kita lanjut. Ini dia. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ya, contohnya apa? Di situ udah Bapak lihat, udah Bapak kasih, ya. Ada rumput, ada pepohonan, ada bunga dan ada alga. Alga ini di mana? Di laut. Iya, dia di ekosistem laut. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, ya. Kita lanjut. Ya, sedangkan konsumen primer itu hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang disebut hewan apa? Herbivora. Apa contoh hewan herbivoranya, Nak? Demikian pembelajaran kita hari ini.
semua anak-anak sudah mengerti tentang rantai makanan atau masih ada yang belum mengerti tentang rantai makanan? Sudah mengerti ya? Tanya, ada berapa komponen dari rantai makanan? 3. Yo, ayo kita sebutkan bersama-sama. Yo, satu apa? Itulah hal-hal yang penting di dalam rantai makanan. Oke, kesimpulannya adalah di sini Bapak sebutkan kesimpulannya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dan kedua, di dalam rantai makanan ada 3 komponen. Apa aja tadi kita sebutkan kan? Yaitu produsen, konsumen, dan produsen. Iya. Dan anak-anak juga sudah mengetahui hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, ya, hewan pemakan segalanya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dari Bapak, terima kasih. Boleh Pak, berarti kedatangan Bapak datang ke sini, Bapak ingin menceritakan mengenai apa yang Bapak alami ketika seperti situasinya. Ya silakan Pak Rodes ceritakan. Jadi seperti ini Bu, dalam proses supervisi yang 2 minggu yang lalu ada kendala saya anak yang tidak fokus dalam proses pembelajaran itu. Dalam kegiatan supervisi kita kemarin, Bapak menghadapi ada anak yang tidak konsentrasi dan fokus pelajaran. Nah, boleh Pak ceritakan tidak fokusannya seperti apa? Tidak fokusannya anak ini dia ketika kita menjelaskan, kita memberikan materi, anak ini sibuk menggambar sendiri, menggambar. Dia nggak fokus dalam proses pembelajaran itu. Boleh tahu Pak yang dia gambar materi pelajaran atau bagaimana? Dia menggambar bukan materi pembelajaran, dia menggambar hewan, dia menggambar animasi-animasi seperti itu. Oke baik Pak, berarti Bapak menemukan anak yang tidak fokus malah dia mengisi waktu untuk menggambar ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, dari kendala yang Bapak alami ini, apa nih yang sudah Bapak lakukan untuk menyikapi situasi yang seperti itu? Yang saya lakukan dari beberapa yang saya lakukan itu, pertama saya sudah mendekati anaknya, saya panggil juga, kamu kenapa kamu nggak mau ikut proses pembelajaran, kenapa kamu lebih asik dalam menggambar daripada belajar? Ya Pak, menggambar lebih menyenangkan daripada belajar. Saya bilang menggambar memang menyenangkan, tapi belajar itu nomor 1. Saya bilang dan itu juga dia saya panggil, saya pendekatan sama anak itu. Saya juga melakukan yang namanya membuat tata pilih anak yang menarik, yang ada gambar-gambar animasinya, karena anak tersebut kan suka dengan gambar animasi itu. Iya, kebetulan pembelajarannya kan menyenangkan. Pembelajarannya ada gambar-gambar biru. Saya buatlah gambar seperti materi gambar-gambar hewan, animasi. Iya. Ya memang sebelumnya kemarin waktu kita supervisi memang materinya tentang rantai makanan Pak ya. Jadi memang sangat berkaitan sekali ya dengan LKPD Bekasi dengan gambar-gambar yang bervariasi. Nah, dari apa yang Pak lakukan ini memberikan LKPD yang bervariasi, bagaimana nih Pak dampaknya
rencana saya itu yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan ice breaking itu. Oh iya. Lalu saya membuat asesmen yang bervariasi dan saya juga membuat metode pembelajaran berbasis game Ibu. Oke. Lalu menciptakan pembelajaran yang lebih praktik itu lebih kepada murid. Wah, rencananya sebenarnya luar biasa sekali loh Pak Donis. Supaya saja yang mendengar, saya bisa membayangkan bagaimana sebenarnya situasi kelas itu akan nanti sangat menarik sekali. Tentunya anak kalian semua menggambar tentu akan lupa dengan hobinya menggambar itu ya, dan dia akan lebih aktif luar biasa sekali Pak. Nah Pak, kapan ini Pak rencana Bapak ingin menerapkan rencana sudah Pak sampaikan tadi? Rencana yang saya lakukan secepatnya Ibu. Ketika saya masuk, saya akan membuat rencana itu supaya proses pembelajaran lebih aktif lagi. Wah, luar biasa. Saya sangat semangat, senang mendengar antusiasnya Bapak untuk melaksanakan rencana tadi. Nah, saya ingin tahu juga nih Pak Donis, siapa saja sih yang kira-kira terlibat di dalam rencana Bapak ini? Yang terlibat di rencana saya ini guru-guru bidang studi Ibu, seperti guru bahasa Inggris, agama, TIK, dan DJOK, dan ada seorang siswa Ibu. Jadi setiap kelompok itu ada ketuanya Ibu yang menanggung jawabi supaya kawan-kawannya lebih aktif dalam proses pembelajaran Ibu. Wah, luar biasa Pak Donis. Berarti semua guru yang masuk ke kelas itu akan bekerja sama dengan Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti rencana Bapak tadi. Betul, Ibu. Wah, dan ditambah juga dengan satu siswa saya. Iya. Wah, saya sangat senang sekali mendengar rencana Bapak ini. Pak Donis, saya nanti untuk pertemuan selanjutnya saya ingin mendengar nih bagaimana hasil daripada rencana yang Bapak sudah langsung rencanakan ini. Saya nanti ingin mendengar bagaimana sih reaksimu terhadap rencana Bapak ini. Baik. Baik. Kalau besok Bapak